Shalom, selamat pagi. Berjumpa lagi dalam Renungan Hati. Kemarin dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-13 kita belajar di dalam. Hari ini dari Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13 kita akan belajar bersama-sama hanya Tuhan. Saya akan membacakan ayat ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau kita melihat CV dari Paulus, maka kita tidak bisa ragukan lagi bahwa Paulus adalah seorang yang sangat jenius dalam cara berpikir dia, dalam teologi dia, dalam behavior, juga dalam pengambilan-pengambilan yang sangat strategis dari setiap keputusan-keputusan dia. Maka pantas sebenarnya kalau Paulus ketika dia menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, kalau dia mengandalkan kekuatan dia, kemampuan dia, mengingat CV dia yang begitu sangat hebat luar biasa. Tetapi uniknya adalah Paulus ternyata tidak demikian. Sekalipun dia memiliki begitu banyak kapasitas untuk mengandalkan diri dia, mengatasi setiap pergumulan dan masalahnya, ujung-ujungnya justru dia memilih meyakini bahwa segala perkara yang terjadi dalam hidup dia, di setiap tekanan dan pergumulan dia, hanya Tuhan saja yang menjadi sumber solusi satu-satunya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pertanyaannya adalah mengapa Paulus begitu sangat absolut bergantung, dependen kepada Tuhan yang menjadi satu-satunya andalan dia untuk mengatasi setiap pergumulan dan masalah serta tekanan di dalam hidup dia. Yang pertama, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, karena Paulus menyadari bahwa Tuhan itu adalah subjek dan objek yang sangat sentral dalam kehidupan dia. Nah, semua kehidupan kita selalu kita berpikir itu digerakkan oleh diri kita, digerakkan oleh dalam pikiran kita semuanya. Kita berpikir bahwa kitalah yang menjadi predikat, kitalah yang mengerjakan segala sesuatu. Tetapi sebenarnya Paulus menyadarkan kepada kita semuanya, seluruh sendi-sendi kehidupan kita itu digerakkan secara aktif oleh satu predikat yang utama, yaitu Tuhan. Makanya Tuhan itu menjadi subjek sentral dalam hidup kita semuanya. Tanpa Tuhan berpredikat dalam hidup kita semuanya, mustahil kita semuanya bisa bergerak, mustahil kita bisa melakukan kegiatan. Berhentinya Tuhan berpredikat di dalam hidup kita semuanya, maka berhentilah totalitas eksistensi di dalam hidup kita semuanya. Dan Paulus bukan hanya menyadari bahwa Tuhan itu adalah subjek, tetapi Tuhan itu juga merupakan objek penting yang menjadi sentral, absolut dalam hidup dia. Iman itu membutuhkan sebuah objek yang real, nyata dan benar. Dan Paulus menyadari bahwa Tuhanlah yang menjadi objek utama dia. Ketika dia menghadapi masalah-masalah, objek utama yang dia pikirkan bukan tentang teman dia, bukan tentang pengetahuan dia, bukan tentang seberapa banyak kemudian dia punya, bukan berapa potensi-potensi di luar dia, sekitar dia yang memberi dukungan-dukungan. Tapi Paulus memandang bahwa Tuhan itu menjadi objek sentral yang menjadi fokus penggerak bagi dia untuk bisa mengatasi masalah-masalah. Maka betul yang dikatakan oleh Paulus, hanya Tuhan. Karena Tuhanlah subjek dan objek sentral dalam kehidupan kita semuanya. Bukan mujizat, juga bukan manusia, bukan kepandaian kita, tetapi Tuhan yang menjadi objek. Dan bukan kita yang menjadi predikat, tetapi Tuhanlah yang menjadi predikat supaya eksistensi kita semuanya masih ada. Yang kedua, mengapa hanya Tuhan? Ketika Paulus menghadapi masalah-masalah, menekankan tentang absolutitas, independen dia kepada Tuhan. Karena yang kedua adalah hanya Tuhanlah yang sangat tidak terbatas dalam segala perkara. Allah adalah Allah yang tidak terbatas. Dia memiliki kemampuan yang ekstra luar biasa dibandingkan dengan kemampuan manusia. Allah adalah Allah yang tidak terbatas oleh apapun juga. Dia tidak dapat dibatasi oleh ruang materi. Dia tidak dapat dibatasi juga oleh ruang kekuatan. Dia tidak dapat dibatasi oleh ruang apapun juga. Dia sangat tidak terbatas. Karena itu dia mampu untuk melakukan segala sesuatu dan menyelesaikannya secara sempurna. Tidak ada waktu sedikit pun di mata Allah bahwa dia akan meninggalkan kita semuanya. Bagi Tuhan, dia adalah Allah yang sanggup dan mampu luar biasa. Berbeda sekali dengan manusia yang serba terbatas. Berbeda sekali dengan manusia yang memiliki banyak kelemahan-kelemahan. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 Paulus berkata, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna." Paulus menyadari ada satu bagian kelemahan-kelemahan dia secara khusus yang dianggap sebagai duri
yang dalam daging dia yang menghambat. Tapi Paulus menyadari justru dalam kelemahan dia, kuasa Allah yang tidak terbatas yang akan ada dinyatakan dalam hidupnya itu menjadi sempurna di dalam dia. Maka Paulus menyadari betul bahwa ketika dia berada dalam tekanan masalah yang sangat berat, hanya Tuhan saja yang menjadi andalan absolut dan menjadi tempat bergantung dia secara absolut, karena Allah adalah Allah yang tak terbatas dalam segala hal dalam hidup dia. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, keterbatasan fisik dalam hidup kita semuanya itu yang membuat kita bisa sakit. Keterbatasan mental yang bisa membuat kita menyerah ketika tidak ada dukungan-dukungan yang memberikan mental kita memiliki dinamika semangat. Keterbatasan finansial yang membuat kita semuanya tidak memiliki banyak uang atau tabungan, yang membawa kita semuanya pada titik-titik nadir kelelahan, yang membuat kita semuanya tidak bisa mencukupi segala kebutuhan-kebutuhan kita semuanya. Keterbatasan logika kita, sehingga kita tidak bisa mengambil keputusan dengan baik, yang membuat kita menjadi stres luar biasa, galau dan gelisah luar biasa. Dan masih begitu banyak keterbatasan-keterbatasan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Tapi Allah tidak terbatas. Paulus memiliki begitu banyak potensi dan kapasitas yang hebat, tetapi dia sadar bahwa dia masih memiliki banyak keterbatasan. Dan hanya Tuhan yang tidak terbatas. Mengapa hanya Tuhan? Ketika Paulus menghadapi masalah dan tekanan dan membawa dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yang ketiga, karena hanya Tuhanlah satu-satunya sumber suplai kebutuhan kita semuanya. Di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-19, Paulus berkata, Allahku yang akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya di dalam Kristus. Paulus menyadari bahwa sumber segala sesuatu kebutuhan dia itu hanya dipenuhi oleh Tuhan, bukan oleh manusia, bukan oleh orang sekitarnya, bukan oleh siapapun, tetapi oleh Tuhan. Jadi dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13, betul ketika Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Selamat pagi, teruslah percaya dan mengandalkan, dan hanya Tuhan saja yang menjadi sumber penolong bagi kita semuanya. Tuhan memberkati kita di pagi ini. Haleluya. Amin.